wa asallahu ayyahabba ana a'adzama mimma hal man nabihi. Semoga Allah memberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kita impikan. Amin ya Allah. Allahumma awsil misawab ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qara'na min manaqibi sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin wa bidaghina limardatika muttaqina min sakhatika mu'minina bika muhtasibina li thawabika khalisina mukhlisina li wajhikal karim ba'dal qabul indakal hadiyata wasilata wa rahmah nazilata wa barakatan syamilatan ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asyaihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ummatihi wa ilaina ma'um ajmain. Syahilillahi lana wa lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sunnah arwahi jami'i anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila jami'i ruqubatin nuqabana jabal dali wa utadi wal aqtabi wal ghusi summa ila arwahil awliya'i mutasarrifin khususan bi khadratus sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa Syekh Faidus Sofiyah wa Syekh Abi Qasim Junul Baghdadi wa Syekh Sari Sibti wa Syekh Ma'ruf Al-Kari wa Syekh Habib Al-Jami wa Syekh Hasanul Basri wa Syekh wa Imamu Ja'far Shadiq wa Syekh Yusuf Al-Hamdi wa Syekh Abi Haji Al-Basri wa Syekh Muhammad Bahaddin An-Naqsabandi Imam Ar-Rabbani wa usulihim wa furihim wa ahli baitihi wa azwajihi wa asharihi wa atba'ihi wa muridihi wa muridatihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ilaina ma'hum ajmain. Syai'ulillahi lana wa lahum wa lahunnal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim summa ila sairil awliya tis'ah alladzina ballaghu dina fi buldatina Indonesia wa sairil awliya fil arabi wal ajam wal a'immatil mujtahidin wa hamalatil qur'anil azim wal qurra'il mukhlisin wal a'immatil muhaddisin wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa jami' ahli turuqil mu'tabarah wal fuqaha wa allafina bi ulumi syari'ati aina ma kanu wal ulama wasiddiqin wasyuhada'i sholihin wal arifin billahi wal muqarrabin indallahi wa jami'i masyayikhina wa masyayikhim wa liman awsana wa awsahum bil khair wa jami'i abaina wa ummahatina wa usulina wa furu'ina wa ajwajina wa asharina wa ikhwatina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa kholatina wa aqaribina wa arhamina wa hawashina wa atba'ina wa jama'atina wa jami'i man ahsana ilaina wa dzawil huquqil wajibati alaina wa ala hadirina fi majlisina hadza wa alaihim wa alaihinna syai'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumla arwahi kafatil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati khassihim wa 'amihim min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimalihi wa min ghafin ila ghaf. Allah yu'alid darajatin fil jannati wa yanfa'una bi asbihim wa bi ulumihim wa yumidduna bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa yaghfiru lana wa lahum wa yulhiquna bihim fi khairi wa lutfin wa afiyatin wa amnin wa sa'adatin wa ma'unatin wa barakatin. Allah yarzuquna bi barakah
آتهم رزق الأشباح والأرواح من غير مشاقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة أن الله يعظمون ويحفظون بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة. الله يشفينا وجميع مرضانا من أمراض الأسقام شفاء عاجلا الواحا الأجل الساعة الشفاء لا يغادر بعده سقاما. وأن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء الفريضتين النسكين. وأن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعات وعن المعاصي والمخالفة وأن الله يكثر لنا وتوابع الحق والهدى. الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير. وأن الله يقضي حاجاتنا ويسير لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سكرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بالشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغوث صاحب الهادي المناقب رضي الله عنه شيء لله لنا ولهم ولنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما يتقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك يفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Wakil hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab 5 manaqibna. Apa 7 halaman. Manaqib sultan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ridallahu la yu'azimul aghniya wa la yaqumu li ahadin minna min umara'i wa la arkanid daulah. Wa kana katsira tayarul khalifata qasidan lahu wa huwa jalisu fayadkhuluhu khalwa summa yakhruju ala khalifati ba'da wusulihi ya jalli tariqil fuqara'i wali ala yaqum lil khalifah wa ma waqafa bi babi waziri wala sultani wala qul ila hadiyatan minal khalifati qad hatta atabahu ala adam qabuliha ya faqala lahu syekh arsil ma badalaka wa andur ma'ahu fa hadarul khalifatu inda syekhi wa ma'ahu syai'un min at-tufah wa idza kullu tufahin mahshun dama waqaiha wa qala lil khalifah kaifa talumuna ala adam aklina min hadza wa kullu min hadza wa kulluhu mahshum bi dima'in nas fastaghfarul khalifatu wa taba ala yadayhi wa kana ya'ti fayaqifu baina yaday syaykhuka ahadin nas wa sahibahu ila an ma wa kana radhiyallahu anhu ma'a jalalati qadri wa bu'adi sitihi wa ulumi dzikrihi wa yu'atimul fuqara wa yujalisuhum wa yafli lahum thiyabahum wa kana yaqul al faqiru sabiru afdalu minal ghani syakir wal faqiru syakir afdalu minhuma wal faqiru sabiru syakir afdalu min kul wa ma ahabbal bala'a wa talazzu bihi illa man arafal mubli wa kana yaqul ittabi'u wa la tattabi'u wa ati'u wa la tamruqu wasbiru wa la tajza'u wa antazim faraja wa la asu wajtami'u ala dzikrillahi ta'ala wa la tatafarraqu wa tatahharu bitaubati 'anil dzunubi wa la latohu wa an babi maulakum la tabrohu wa kana yaqul la taqatal jalban na'ama wala dafa'al balwa fa inna na'ama wasilatun ilaika bil qismati istajlabtaha amla wal balwa halatun bik wa in karahtaha fasallim lillahi bi fi kulli yaf'alu ma yasha fa in ja'at na'ama fastaghir bi dzikri wasyukr wa in ja'at kabal wa fastaghil bis sabri wal muwafaqah wa in kunta a'la min dzalika faridha wa talazzuz wa alamu annal baliyata lam
mu'mina litulikahu wa innama atatuhu litakhtambirahu wa kana yaqul la yaslu li mujalasatil haqqi ta'ala ilal mutahharuna min rijasi jallat wa la yufatahu illa liman qala anid da'awi wal hawasat walamma kana al-ghalibu 'ala an-nasi 'ada mata tahuri batalahumullahu ta'ala bil amri radi kaffarata wa tahura wa liyasluhu li mujalasati wa qurbi wa sya'aru bidzalika aw lam yash'uru wa kana yaqul iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahu illa ba'da aradi af'ali alal kitab wa sunnah kaila tuhibbu bil hawa wa tabghadu bil hawa. Wa kana radhiyallahu anhu la yajlisu dubabu ala siyabi wirasatan lahu min jaddi sallallahu alaihi wasallam faqila lahu fi dhalik faqala ayyu syai'in ya'lam dubab indi wa laysa indi min dibsid dubab dunya wa asal akhirah wa min karomati annahu jalasa maratan yatawaddau fa qadaru alaihi al-usfur fa rafa'a ra'sahu fa qarra al-usfur maita fa ghasala thawbahu summa tasaddaqa bi 'anil usfur wa qala in kana alaina ismun fa huwa kaffaratuh. Amin karomati aidan anna imra'atan atatuhu biwaladiha litushawiqahu ila suhbati Syekh Abdul Qadir. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Atusalikau fa'amaruhu bil mujahadati wa suluki tariqi salaf fara'atuhu yawman nakhilan fara'atuhu yawman nakhilan wa ra'atuhu ya'kulu khub za sya'ir wa dakhala ala syekh wa wajada baina yadayhi a'zama dajjajati mal'uqah fasa'al fasa'alatuhu 'anil ma'na fi dzalik fa wada'a syaikhu yadahu 'ala al-idhami wa qala la qumi bi idnillahi ta'ala alladhi yuhyi idhama wa hiya ramim faqalat ad-dujaju sawiyatan wa sahat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asy-Syaikhul Abdul Qadir waliyullah radhiyallahu anil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala la idza sara banuki hakadha falyakul ma sya. Min karomati aidan annahu marra bi majalisi khida. Antum fi yaumin syadidir rihi fa shawasa bi siyahiha 'alal hadirin. Faqala ya rihu fi ra'saha fa waqa'at li waqtiha maqtu'atan ra's si fanazala 'anil kursi wa qadaha في يدي وعمر أخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك ومن كرامتي أن أبا عمر عثمان الصيرفي وأبا محمد عبد الحق الحارثي ورحمه الله تعالى قال كنا بين يدي الشيخ بمدرسة يوم mal ahadits salisa sofa rosana ta khamasi wa khamasina wa khamsimi'ah fatawadda'a asy-syaikhu ala qabqabi wa shalla rak'atain falamma sallam basaraha saraha hatan azimatan wa rama bi fardati qabqabihi fil hawa faghabat an absarina summa fa'ala saniyatan kadzalika bil ukhra summa jalasa falam yatajasar ahadun ala su'ali summa qadima qafilatun min biladil ajami ba'da 23 yawma faqalu inna ma'ana li syaikhi nadran fasta'adzanahu faqala khudahu minkum fa a'tayna syai'an min dhahabi wa thiyaban min hariri wa wal qabqa bi'ain
فسألناهم عن المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يوم الأحد الثالث صفر إذ خرجت علينا عرب لهم مقدمان فانتهبوا أموالنا ونزلنا على شفير الوادي فقلنا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر لو ذكر عبد القادر رضي الله فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين ونذرنا لو شيئا من أموالنا سلمنا فما ما هو إلا أن ذكرنا وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين عظيمتين فلا فلا الوادي ورعى إنهم مدعورين فنظننا قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاءنا بعضهم وقال تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قد دهمنا فأتوا بها إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردة قبقاب مبتلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا له لا قالوا لنا إن لهذا الأمر نبأ عن عظيما ومن كرامته أنه جاء رجل من أصفياء له مولى أنتم تصرعوا وقد أعينت المعزمين فقال شيخ هذا مارد من وادي سرنديب واسمه الخالص فإذا صرفت فقول فيها أذن في أذنها يا خانس عبد القادر رضي الله فاتحة الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم المقيم بغداد يقول لك لا تعود ذلك فذهب الرجل وغاب 20 سنة ثم قدم وسئل وأخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعود شرعه إليها إلى الآن وقال بعض رؤساء تعزيم مكاسنت ببغداد 40 سنة في حياة شيخ عبد القادر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يقع فيها صرع على أحد فلما مات وقع الصرع ومن كرامته أيضا أن ثلاثة من أشياخ جيلان أتوا إلى زيارته قدس الله سره فلما دخلوا عليه رأوا الإبريق موجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب توجه الإبريق لغير جهة القبلة وقيام الخادم بين يديه وفضع شيخ كتابا من يديه والناظر إليهم نظرة وإلى الخادم أخرى فوقع ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطاف الإبريق وحده إلى القبلة ومن كرامة أن أبا المظفر حسن بن تميم البغدادي التاجر جاء إلى شيخ حماد بن مسلم بن الدروات الدباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جهزت لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار فقال إن سافرت في هذه السنة قتلت وأخذ مالك فخرج من عندي مغموما ووجد في طريق الشيخ عبد القادر فاتحة وهو شاب يومئذ فحكى له ما قال له الشيخ محمد فقال له سافر تذهب سالما وترجع غانما وضمان علي في ذلك فسافر إلى الشام وباع بضاعته ب1000 دينار ودخل يوما إلى سقاية في حلب لقضاء حاجات الإنسان ووضع 1000 دينار على رفي من السقايا وخرج وتركها ناسيا وأتى إلى منزله فألقي عليه النعاس
ممار في منامه كأنه في قافلة قد خرجت عليها العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها وأتاه أحدهم فضربه بحربات فقتله فانتبه فجعا وجد أثر الدم في عنقه وحسب العالم فذكر ألف فقال مسرعا إلى سقاية فوجدها في مكانها سالمة ورجع إلى بغداد فلما دخل قال في نفسه إن بدأت بشيخ حماد فهو الآن هو شيخ عبد القادر. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين فهو الذي صح كلامه فلاقي شيخ عماد في أثناء ترديد الخاضر في سوق السلطان فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك فإنما حبوب ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى وجه إلى ما قدر عليك من القتل يا قضاة منام ومن الفقر يا نسيان وجاء إلى شيخ عبد القادر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له ابتداء قال لك شيخ حماد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعن جت المعبود لقد سألت الله تعالى فيك 17 و17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر ومن كرامته أيضا أن شيخ عليان الحيثية وشريف عبد الله بن محمد أبا الغنائم الحسن rahimahullahu ta'ala dakhala dar syekh qaddasallahu sirrah wajada insana syaban mulqan ala qafa qala li syekh aliyin il haybi radallahu ya syekh isfa'an li inda syekh falamma dzakaru lahu wa habahu lahu biqaulih qad wahabatu lahu fa kharaja ila rajulin mulqun arrafahu bidzalik faqala rajulun wa kharaja minku wa min quwwati fid dihlizi wa tarfil hawa faraja ila syaikh radhiyallahu anhu wasalahu an halir rajul faqala innahu marra fi hawa wa qala fi nafsi ma fi baghdad rajulun misli فسلبتها لولا شيخ علي ما رددته له ومن كرامته أيضا أن شيخ عبد الحسن المعروف ببني طنطون نات البغدادي رحمه الله تعالى قال يوم وفاة الشيخ عبد القادر. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين Qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhari'ahu kuntu ashtaghil bil ilmi wa kathiru syahru wa taraqabu hajatan lah fa kharaja laylatan min darihi fi safar sanata salas siwa khamsimi'ah fanawalatu ibriqan fa lam yakhuduhu wa qasada babal madrasati fa asyara ilaihi fa fataha wa kharajtu khalfahu ana aqulu fi nafsi innahu la yash'uru bi summa babal madinati kadzalika summa masya ghairu ba'id fa idzan nahnu bi baldatin la a'rifuha fadakhala makanan karibat fa idzan fihi sittatu min rijali qu'ud falamma ra'au syaikhu muhu وبادروه بسلام إليه والتجأت إلى سارية فسمعت
anina min dzalikal makan summa ba'da yasiri sakana dzalikal anin summa dakhala rajulun ila tilkal jihati allati fihal anin wa kharaja yahmilu rajulan min dzalikal janib wa dakhala syakhsun maqsufur ra'si tawil syarib fawaqa'a baina yaday syekh fa khada alaihi al-ahda bisyahadatain wa qasar sahu wa syaribahu wa al bisahu taqiyata wa sammahu Muhammada wa qala li sittati faqad amartu an yakuna hadha badalan anil mait wa qalu sam'a wa ta'ah summa kharaja wa tarakahum wa kharajtu ma'awam masyayina ghairu ba'idin wa idan nahnu inda babi Baghdad fa fatah ka awwali marrah summa ata babal madrasati kadzalika fadakhala darah summa fil ghadi jalasan tu baina yadayhi aqarra fama na'atani haibatu faqala ya bunayya qra wala alai aqsamtu alai ayyubayyina lima ra'aitu bil ams faqala ammal baladu fanaha wangdu wa amma sitatu fahumul abdalu nujaba wa amma sahibul anini fasabi'uhum kana marido falamma hadaratuhul wafatu ji'atu andur wafata wa amma alladhi hamalahu ala atiqi fa abul abbasil khadiru alaihi salam dahuli yatawalla amra wa ammal ladzi akhadtu alaihi al-ada anna suraniyo minal Qustantiniya amartu ayyakuna iwadun anil mutawaffa wa huwa al-ana minhum qala Abul Hasan wa khada alayya al-ahda Allah wa Allah haditha bidzalikal li ahadin ma da mahayya qala ihdar min ifsha'i sirri fi hayati wa dzakara Syekh Abdullahil Musalli an Imam Musa tanjida billahi abal mudaffar Yusuf ja'a ila Syekh qaddasallahu sirrahu wa sallam alaihi wastausahu wa wada'a baina yadayhi ma la fi asharati aqyasi yahmiluha asharatu minal huddami faradda ha Syekhu fa ambal khalifatu illa an yaqa bala Allah hal syekh fa khada syekhu kisaini minha fi yadai wa huma khairul aqyasi wa ahsan wa asaruhuma fasala dama wa qala syekhu lil khalifah amma tastahi min Allah taala anta khuda daman nasi wa tuqabilani bi wa ghusyal khalifatu fil hal faqala syekh wa izzatil ma'budi laula hurmatul tisalihi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la taraktu dama yajari ila masjid qala Abdullah al-madhkur wa syahidatul khalifatu indahu yauma faqala li syekh uridu syai'an min al-karamati yatum inna qalbi qala wa ma turid qala tuffahu min al-ghaibi wa lam yakun awan awanahu bil iraq famada syekhu yadahu fil hawa faidan fiha tufahata ni fanna walahu idahu wa kasara syekhul latifi yadai faidan hiya baydau fuhu minha raihatul mis wa kasarul khalifatul ukhra faidan fiha duda faqala ma hadhihi wallati bi yadika kama tara au qala kama ara qala syekhu ya abal mudaffar hadhihi lamasataha yadudu limi fada wadata kama tara wa hadhihi lamasataha yadul wilayati fatobat wa fatobat wa qad taqaddamat fi qissatu tuffah allati jaa bihi al-khalifat al-syekh wa karamatu aktsaru min an tuhsa wa min anta min an tustaqsa wa radhiyallahu anhu an nabi ridha ihil rafi wa maddana bi madadil wasi nasabuka
duha nuran wa min falaki subahi amuda nasabu lahu biwan hi adama lum'atun munihat malaikatu sama sujud nasabu kitabullah hi au faujatan fi manda ya rumujuda ya Rabbana bil kali nuran al-badi aman diril jela Usulu bina najat hidayati wa bina min syarri kulli bin aujat bi abi bi abdillah iman iskarbana wa bi awajah kalwalha wabila itusin ya ilahi amin waj'alni billahi hanifan milku bi'abdillah kita hati wa biyaya ilhon bil irfan wa bi Muhammadin wa bi ila udak suni saumal mawal fil asma bi abi bi abdillah bi aslih sanana wa wal binafikun qadar tahu bil judi musadu wa injina wal ma'adillah bisanima tarakinil subhan suni ma'am bil anwaril hasanil mosan nanawiran akali wala tajrul bil awal wa abi awalikul bibair senin nabi ilmu adna sani zaki ibni imamil murtado amil wa ghaisi al-hatta yasir lana kulla fa'afina min kulli hamdin au kasih lana kulla umri wa afina min kulli hamdin au Allahumma barik alaih wa mitna bil asrar allati awdata alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Nurul Burhannya versi bahasa Arab sudah kita baca. Mudah-mudahan kita semua nanti diaku jadi muridnya dan mendapatkan karomahnya, diampuni semua dosa, diijabah semua hajat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasa Arab versi menceritakan tentang
kisah atau keagungan Tuan Syabdul Qadir Jailani. Eta dibaca tadi ngan teu karti we lieur kitu nya. Padahal aya bahasa Indonesia. Coba baca bahasa Indonesia nu pertama be. Ayat nu halaman sa nu bab seberapa tadi? Bab eta bae itu bab 5 nya. Coba baca. Udah kabeh tuh. Tos. Nah, salah satu Roma Tuan Syabdul Qadir Jailani tidak mengagungkan raja, orang kaya, orang nanti penguasa, pejabat, ya, teu ngagungkeun. Bahkan ketika datang pun dia akan masuk ke kamar dan suruh menunggu. Nah, luar biasa. Beda aja orangnya. Ayat atasan gimana? Tadi teh ya. Geus beda. Nah, baca geus sebentar. Nah, dihandapna wakana dulu handapna. Hmm. Nah, tuh sebaliknya. Masya Abdul Qadir Jailani mengagungkan, menghormati kepada orang miskin, fakir miskin. Bisa duduk bersamanya, bahkan kotoran-kotoran pada pakaian kutu-kutu dia bersihkan. Orang gitu. Terus, hadapna. Nah, karena kenapa? Satu ucapan Tuhan Syabdul Qadir al-faqiru sabir afdalu minal ghani syakir. Orang yang fakir sabar lebih utama daripada orang yang kaya bersyukur. Fakir sabar dengan kefakirannya. Nah, tetap melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, menjauhi larangan Allah. Nah, salat, puasa, zakat yang segala macamnya. Itu fakir yang sabar lebih utama daripada orang yang kaya tapi bersyukur atas kekayaannya, disedekahkan hartanya di jalan Allah. Terus hartanya digunakan untuk kepentingan agama. Itu lebih utama fakir yang sabar fakir nak. Ya, double itu pakai sabar ya. Daripada orang kaya yang bersyukur, wal fakir syakir afdalu minhum. Orang yang fakir bersyukur atas kefakirannya. Luar biasanya. Bersyukur atas alhamdulillah saya telah diberi kefakiran sehingga saya tidak mengingatkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya, itu lebih utama daripada orang yang fakir sabar dan orang yang kaya bersyukur. Dan terakhir, al fakir sabir syakir afdalu minkul. Ya, orang yang fakir sabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Luar biasa. Iya kan. Lain orang kita lain ya. Itu nu pakai nang ngulunut bae teh kudu dieur tuh buat ya. Nah itulah. Sabar, tenang bae ya. Nah itulah
Nah, salah satunya. Nah, contoh ulah kabeh lah. Baca bae lah, ditilok-tilok bacanya. Ya. Coba ayat nu genep. Hmm. Eta nu ieu tah. Nu handapkeun dina Arabna hiji dua katilu. Nah, eta bae katilu tah. Dan dari karomahnya lagi. Dan dari katilu Arabna teh hiji dua tilu Arab. Dan dari kekaromahannya lagi ada seorang perempuan datang kepada beliau dengan membawa dan diserahkan kepada kanjeng Syekh. Semoga Allah memudahkan kehidupan Terus untuk menjadi santrinya dan belajar tadi diterima dan diperintahkan serta menjalankan bagaimana suatu hari ibunya menemukan kepada kanjeng Syekh lihat dalam kamar kanjeng Syekh dan melihat pulang-pulang ayam bisa daharan kanjeng Syekh maka makasih makasih dan menanyakan arti maka kanjeng Syekh meletakkan tangannya di atas pulang tadi kata inilah kanjeng maka berdirilah pulang itu kembali tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan semoga Allah memudahkan maka beliau berkata kalau anakku dapat kisah seorang ibu yang menitipkan anaknya untuk nyantrin pesantren kepada Tuan Syah Abdul Qadir Jailani. Akhirnya anak itu diterima dan setelah beberapa hari sowan datanglah ibunya untuk menjenguk anaknya. Kelihatan anaknya sangat kurus krempeng ya, kurus. Karena kenapa? Makan selalu diberi untuk orang sangu doang gitu. Beri perak sangu ya. Iya kan. Nah, pas waktu itu ibunya langsung datang ke tempat ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata di sana ada tulang tulang ayam bekas makan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Protes indung nak. Anak saya diberi diberi nasi, ya nasi nanti geus geunah teh nya. Sedangkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani enak-enakan makan opor ayam yang segala macam namanya. Luar biasa. Apa maksud ini? Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengumpulkan ayam tersebut, tulang-tulang ayam tersebut dan mengatakan, "Qumi biidnillahi ta'ala alladzi yuhyi idama wa yarmi." Itu. Bangkitlah, hiduplah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tulang belulang itu menjadi ayam kembali. Luar biasa. Ceritanya itu. Karena itu ulah diartian ku akal aja eta mah. Jangan ulah diartian ku akal, jangan diartikan oleh akal karena kenapa? Eta mah karo lain deui mau bisa kahartina. Nah, dan dikatakan terakhir oleh Syekh Abdul Qadir, "Bu, seandainya anak ibu sudah bisa seperti ini, nah maka boleh makan apapun." Ya Allah, luar biasa. Yang sekarang beda.
perjalanan orang pesantren yang dipikirkan yaitu loh makanya terjamin pakaiannya rapi ternyata ya atau yang sejauh ke wali ya itu jauh karena wali perjalanan wali tidak seperti itu ya dia kena nah lainnya mah tadi teh ada anak guru balik paeh dia akhirnya dari sama pesantren paeh dia urusannya iya kena paeh tadi tadi urusan nah dia kena karena beda ya. Nah itulah jadi kembali ke laptop udah namanya kan soal nanti sejarah para wali itu jadi seperti apa jadi contoh storyteller untuk kita gitu. Benar tadi bisa di modern kan bos bisa pokoknya betapnya iya kena mesti berarti itu udah aku baca iya kena bukti be hasil survei membuktikan sudah beberapa tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun sudah berpuluhan tahun harus bukti hasil membuktikan atau dia lebih hasil aku naon itunya di kena itulah nah itu perjalanan luar biasa. Nah, saya sana baca baiklah. Sok dibaca ya merenya. Itu meren ya dia kena. Nah, berikutnya kita akan membaca nu bahasa Sunda ya. Nu kamari teruskeun nu luhur dan nu luhur ya. Beres dulu. Di ieu nanti Telegram. Luhur. Nu luhur nu mana teh? Kalima ini. Nah, kalima. Kalima maksudnya. Gitu tuh. Kita acan deh. Kagak dapat dipoto kakar dipoto. Kalima kagak. Hmm? Said Abdul Qadir Kalima Kalimantan. Anu ngajelaskeun ngajak kadang-kadang. Kalau man kobah kagak dapet nyarioskeun pas nyantri teh dijelaskeun tadi kamari. Anu inget teh pas nyantri nonton Sherlock di jalan. Ente 05 ieu mah nu tatan jelas tatan kagedep mah. Jelas tatan kagedep mah. Kalimantos. Pakaian tina nanti kulit domba. Encan eta ge ganteng. Encan eta ge. Baca. anggoan sareng katuangan karena waktos nyantri hari panganggoan eta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar tina mastakana dibelitan ku sacuwir. Tos. Nah, mankobah ka 5. Ini menceritakan tentang sepintas kisah pesantren. Mas Santren Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailah. Ya, wali ya, wali ente kieu Mas Santren ya. Nah, pakaiannya terbuat dari pakaian bulu domba. Terus yang kasar. Terus di kepalanya dililitkan sebuah kain, peci itu kurang banyak. Artinya dalam artian tidak ada kemewahan sama sekali. Cek orang mamun aya namalain bulu domba artinya karung goni gitu lah. Pakaian itu karung goni. Peci tina naon coba? Kain diberit-berit geus kitu ah. Dikeun abar teh kitu nya. Beda jeung anak urang Korea. Tadi teh kain bagus sampai Allah, santri kana geus BHS nya. Tadi teh ya. Tadi teh ya. Kucal saeutik banyak tadi teh ya. Ganti. Beda deui. Mana geus sarua. Tadi teh komplain wae kan ya. Berjalanan lelempangan ka mana ketika berjalan kemanapun tidak pernah memakai sendal atau
sepatu. Karena kalau pakai sepatu ganti nih orang mah beda apanya. Gitu. Nah, terus makanannya cukup dengan buah-buahan dan daun-daunan yang ada di desa. Gitu. Oh, beda tuh orang catering ya gitu. Padang ya. Beda. Jadi kena calon wali itu bedanya gitu. Terus tiap malam lebih banyak tidak tidur. Hah? Nah, jadi banyak tidak tidur karena berzikir ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pada satu waktu karena beliau sudah beberapa hari tidak makan, maka ada seorang ibu, seseorang yang memberikan uang kepadanya. Terus setelah itu uang itu maksud tujuan ibu tersebut untuk digunakan membeli roti. Jika orang memberi sanguknya, memberi nasi. Akhirnya uang tersebut diberikan nasi. Pas mau dimakan nasi tersebut, turun surat dari langit. Inna majudah syahwatu liddu'afa ibadi yasta'inu biha ala ta'at wa amal aqwiya'u famalahumus syahwat. Nah, sesungguhnya orang yang lemah itu adalah membutuhkan makan untuk beribadah, sedangkan kamu adalah orang yang kuat. Maka tidak butuhlah menuruti syahwat untuk melaksanakan. Luar biasa. Berarti simpul. Orang yang lemah membutuhkan makan untuk bisa itu orang yang lemah. Nah, orang yang kuat tidak membutuhkan menurutkan syahwat atau makan untuk beribadah. Cukup zikir Allah 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 ya. Itu. Maka makanan tersebut dibuang. Langsung berangkat sholat dan segala macamnya. Nah, kita bandingkan ketika nomor pertama ada 3 tahapan. Anggap 3 tahapan. Pertama, orang yang kuat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang Allah. Nah, kedua, orang yang lemah. Orang yang lemah itu ketika makan, ketika beribadah membutuhkan makan. Ketika makan dan minum lah. Ketika kita beribadah membutuhkan tidur untuk beribadah. Itu orang yang lemah. Nah, contoh. Orang yang lemah mau sholat atau mau puasa jelasnya butuh sahur untuk kuat puasa. Contoh, orang yang lemah ketika malam mau tahajud butuh tidur dulu untuk bangun tahajud. Nah, ketiga. Kita yang kita alami sehari-hari adalah ketika kita makan pernah tidak diniatkan di dalam hati untuk kuat beribadah ataukah makan karena lapar? Ya, lemah atau sangat lemah? Adafnya sangat lemah. Teka tulis orang dia aja ya. Coba kita ketika tidur di dalam hati apakah niat untuk kuat beribadah tahajud nanti malam atau karena ngantuk? Tadi baik nurutkan syahwat. Nomor sabarahat orang. Dari itu keberapa doanya. Iya kena. Contoh, siapa tahu ada seseorang, nah punya istri bayinya datang, itu ke istrina, mah yang atau nama panggilannya, itu beb ya, dikena. Tadi teh ayah mau makan, karena kenapa? Supaya kuat beribadah. Ya Allah, cek dia. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya dia kena paling cek pemajikan nanti cager kak, lu bener kakak ya, gitu. Tadi itu yang jadi masalah kita setelah makan itu bukan ibadah tapi tidur. Lain dikot ibadah yang lain. Dia kena. Atau kita punya keluarga, saudara, kakak datang ke kita. Mohon maaf ya, saya mau tidur. Malam nanti mau tahajud. Bu, Allah. Iya kena. Ya luar biasa. Jadi yang kita alami jangan bicara orang lain, kita alami. Kita makan karena lapar. Kita tidur karena jauh kena kawalinya. Jauh amat kena kawalinya. Iya kena. Orang yang makan untuk beribadah dan tidur untuk supaya kuat beribadah
itu pun disebut ada orang nunurkeun sahabat orang banyak gitu. Nah, itulah. Nah, jadi salah satunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak butuh makan untuk kuat ibadah dan tidak butuh tidur untuk kuat ibadah. Kira-kira kurang bisa kita? Ya. Keur ibadah ge sare orang lain. Ya Allah tadi teh aja. Nah, tadi teh kumaha datangna ke Jumat, keur Jumatan ke robah ngeunah sare tadi. Wih, eta pangmatan ya Allah. Enak Pak nikmat-nikmatna ibadahnya. Ieu keun. Keur ibadah tidur yang paling nikmat kunaon? Keur ibadah aja yang kunaon. Ya, disangka teu ngeunaheun kitu tadi teh keur salat Jumat atau keur ngaji, jasa itu ya nikmatnya. Ieu keun. Karena kunaon? Dibarengan paham nya? Terus, nah, mangga Bah. Oh, cerita Syekh Abdul Qadir didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam ketika di Irak. Bertemulah Nabi Khidir. Suka dengan Nabi Khidir ya. Nabi Khidir sok orang lewat tanya ulah so ucap-ucapna bisi Nabi Khidir lewat. Ya, tadi itu ya. Bersama dengan Nabi Khidir didampingi oleh Nabi Khidir, kata Nabi Khidir gitu ya. Abdul Qadir, kamu diam di sini, jangan kemana-mana. Insya Allah 1 tahun sekali nanti akan dijenguk, akan disowani, akan dilihat oleh Nabi Khidir alaihissalam. Karena amanahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Tuan Syekh Abdul Qadir duduk di tempat yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Khidir dan tidak kemana-mana melaksanakan ibadah dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai 1 tahun setelah datang Nabi Khidir alaihissalam. Kedua tahunnya begitu dan ketiga tahun seperti itu. Yang luar biasanya apa? Itu menjaga amanat, menjaga amanah, menjaga kepercayaan yang bisa dipegang oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan kalau itu terjadi di kita, kumaha coba? Tadi teh lah jauh-jauh. Hiji 2 3 asa orang di nya dikeuna. Aja teh ulah ka mana nya kayak minggu hareup ka diri nya dikeuna. Ka mana kira-kira? Ke heurang nya gitu. Gitu. 1 tahun nah itu beda dengan Tuan Syekh Abdul Qadir nya. Sulit, amanah sulit teu? Sulit karena amanah itu salah satu sifat sidik amanah. Amin haye ge urang mah. Ya. Dikeuna. Sono sembarangan bae nya. Terus, taunya. Terus. 7. Simkuring ngarencangan Qadir kenging 40 tahun dina lebet sakit dina kan ku anjeunna sok natepan subuh wudhu isya. Nah, kisah perjalanan malam, kegiatan malam, ibadah malam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu kesaksian dari Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi, orang asistennya, mendampingi selama 40 tahun. Waktu yang sedikit lama. Encan 40 tahun lagi orang udah ngarang bae. Aya nontos, aya benernya dikeuna. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun itu sering melakukan sholat subuh dengan wudhu isya. Orang osok? Osok. Subuhnya jam, isyana jam 4. Ya, ya. Sagede kadang gua ada. Kaesan kene bae, kesarean kene bae. Ya. Iya, masalah. Nah, biasanya setelah sholat isya, Tuan Syekh Abdul Qadir langsung masuk ke khalwah, tempat pribadi untuk munajat, zikir, wiridan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu-waktu awal jam 8 jam 9 Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu selalu melaksanakan sholat sunnah sampai tengah malam. Terus sholat baik itu Allah. Ya, luar biasa. Dan ketika tengah malam ikut berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus ada lagi ayat ada widan yang dibaca al-muhaitu rabbus syahid hasibul fa'al khaliqul bariul musawwir. Itu yang dibaca tujuan. Ya, kalimat-kalimat tersebut yang dibaca. Ini kan hiber kan ya. Awas baik. Nah, ketika tersebut disaksikan oleh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seketika badannya menjadi kecil sehingga kecil sampai tidak terlihat. Luar biasa ya. Begitu ya. Dan setelah itu dari kecil tersebut membesar seperti semula normal kembali. Dan setelah normal akhirnya badan membesar sampai tidak terlihat. Dan setelah besar kembali kepada normal. Karena itu ya tadi oleh artian liar ya. Iya kenapa lah ini ya. Bohong meureun bohong meureun ya. Nah itulah namanya karomah seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan mendekati fajar, Tuan Syekh Abdul Qadir berdiri menghadap kiblat dan timbul cahaya sehingga cahaya itu sangat terang menutupi semua tubuh Tuan Syekh Abdul Qadir. Hanya terdengar suara mengucapkan salam. Assalamualaikum waalaikumsalam yaitu pada para nabi. Nah, tadi itu ya. Pertama Nabi Muhammad SAW, para nabi, para wali, para syuhada dan segala mendatangi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Maka wajar ketika setelah Isya datang seorang raja, datang seorang pejabat pengusaha, Tuan Syekh Abdul Qadir tidak akan menemui sebelum waktu subuh. Karena kenapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan sedang menanti kedatangan makhluk yang paling mulia, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah itu perjalanan malam. Orang tua perjalanan malam. Ya Allah. Nah, terus jadi dah. Dasar kepada malam Abdul Qadir. Abdul Qadir Abdul Qadir karos naon anu tutuan di dadamal dadasar dina pada malam kuat. Terus panjang ya, guys. Nanti dasar prinsip Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa prinsipnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ala sidqin wa ma kudibaqat. Yaitu pasti harus benar dan tidak boleh bohong sama sekali. Ya. Jadi prinsip Tuan Syekh Abdul Qadir satu, harus benar dan tidak boleh bohong ya. Wa ma kudibaqat. Tidak boleh bohong. Apa yang diucapkan itu, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itu harus dengan ucapan yang benar. Tidak boleh berbohong. Gak apa-apa ya saya tahu sama gitu. Sampai enak tuh. Nu bener lagi dibohong, kamu bohong ya. Nah, ceritanya pada waktu masih kecil, ya bujang lah, sekitar umur 18 tahun. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ikut dengan teman-temannya menggembala sapi. Ya, onta segala macam lah gitu ya. Akhirnya salah satu sapi ada yang berbicara langsung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hai Abdul Qadir, kamu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menggembala sapi, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kaget Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung berpulang datang ke ibunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung laporan, Bu, waduh sapi berbicara seperti itu. Sepertinya saya tidak akan menjadi mengembala sapi, tapi saya akan mulai melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, ingin pesantren ke Baghdad. Akhirnya ibunya alhamdulillah mengucapkan syukur luar biasa. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada itu umurnya 18 tahun. Berarti ibunya berapa tahun? Ingat 60 kan kelahirannya. 60 tambah 18, 78 tahun. 25 tahun terbalik-balik pesantren. Ya, dia kan karena 20 tongan di sini kok tadi teh. Iya kena. Dia teh naon bae ge. Nah, eta maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya disediakanlah sebuah pembekalan
untuk berangkat ke Baghdad menuntut ilmu agama, pesantren ngarana. Nah, setelah itu dititipilah bekal di bekalan ya tadi ya oleh ibunya 40 dirham. 40 dirham Mas ya. Disimpan di bawah jadi tah bawah dikelek ya, di baju dijahitnya 40 dirham tersebut. Akhirnya kata ibunya, "Berangkatlah kamu dengan rombongan nanti orang yang mau dagang, orang yang beronta, berkuda dan segala macamnya rombongan. Orang mah ayeuna bis karena bis kitu rombongan berangkat. Kenapa harus berombongan? Karena takut ada begal di jalan bahaya kan. Nah, pas kejadian perjalanan setelah beberapa saat perjalanan ternyata benar. Di perjalanan rombongan tersebut dibegal oleh 60 orang begal. Nah, semua saudara-saudara kaya, semua bos-bos sebenarnya dirampas hartanya, yang punya emas dibawa emasnya, yang punya kain dibawa kainnya, yang punya pakaian dibawa pakaiannya, semua yang hartanya dirampas oleh begal tersebut. Itu bukan naon? Itu mana itu ya. Nah, cuma ada sesuatu hal kejadian yang aneh, kejadian unik. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani oleh rampok-rampok yang lain dicuekkan. Karena kenapa? Pakaian yang lusuh, pakaian dengan penampilan yang tidak meyakinkan bahwa semua rampok itu menyatakan, tidak punya apa-apa. Gembel. Benar tidak? Ya, ibaratnya kan. Gitu. Akhirnya bertemulah dengan satu rampok ditanya, "Kamu punya apa?" "Saya punya uang 40 dinar yang disimpan oleh ibu saya di bawah ketiak saya." 40 dinar kumaha hitunganna? Anggap 1 dinar itu 4 gram, 25. 5 gram ya. 5 gram dikali 40 sabaraha? Hah? 200 gram. 1 gram 1 juta dikali sabaraha? Gede apa leutik? Besar atau kecil? Besar. Nah, akhirnya begal tersebut tidak percaya. Bohong. Ya, jangan berdusta kamu. Macam kamu punya uang seperti sebesar itu. Nah, lewat. Percaya kena baik, jujur baik kita eta. Tuhan Syekh Abdul Qadir tidak jujur dan tidak pernah berbohong. Ditanya dengan begal satu lagi, seperti itu jawabannya. Punya kamu apa? Kamu punya apa? Punya uang, seperti itu jawabannya. Dan tidak dipercaya lagi. Akhirnya tersiar kabar kepada ketua begal tersebut. Nah, itu pentolannya, bos begal. Nah, coba datangkan orang anak tersebut yang tadi mengaku mempunyai uang 40 dinar. Nah, setelah itu dipanggil lah, ditanya seperti itu. "Kamu punya apa?" Disebutkan. "Saya oleh 2 teman kamu tadi ditanya. Saya punya," jawaban saya adalah, "punya 40 dinar bekal dari ibu saya yang dijahit di bawah ketiak saya. Bila tidak percaya kita buktikan." Ya, dibuktikan, akhirnya dibuktikan, ternyata dihitung satu persatu dari 1, 2, 3 sampai 40, ternyata uang tersebut benar 40, tidak kurang dan tidak lebih. Akhirnya si ketua begal tersebut bukan mengambil uang tersebut, melainkan menanyakan sesuatu hal yang aneh kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Anak muda, apa tujuan kamu ketika kamu mengatakan dengan jujurnya, dengan polosnya, kamu mempunyai uang 40 dinar? Sedangkan orang-orang lain, jangankan 40 dinar, punya 1 dinar pun tidak akan dikasih, tidak akan mengaku sebelum dipukul dulu ya, gitu ya. Karena kaku ya, benar itu. Nah, itu. Bener, punya uang enggak? Enggak punya uang, pet. Gitu kan biasanya. Nah, seperti itu. Tuan Syekh Abdul Qadir hanya menjawab gitu. Amanat dari orang tua ibu saya adalah saya harus berucap kata dengan benar dan tidak boleh berbohong. Subhanallah. Di waktu yang genting ini, di saat yang genting ini, kamu masih memegang amanat dari ibumu. Yang luar biasa. Amanah tersebut kamu tetap pegang. Sedangkan saya, dari mulai dulu sampai sekarang, tetap melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap merampok, tetap mengambil harta haram dan segala macamnya. Mengkhianati, menzalim dan segala macamnya. Maka oleh sebab itu, dengarkan semua pengikut, karena anak buah kumpul ya.
dari saat ini saya bertobat tidak akan begal lagi. Itu anak, "Wah, gagal bos, tobat bos." Ya gitu ya. Bos, gagal ya. Wah, teritunya. Akhirnya diperintahkanlah oleh bos tersebut, oleh kepala begal tersebut, harta-harta yang dibegal, yang dijarah tadi tersebut dibalikan lagi kepada pemiliknya masing-masing. Lucu tuh ya, istimewa gitu. Aduh ya. Nah, itu salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua orang yang ikut adanya selamat, berkah Tuan Syekh Abdul Qadir dan begal tersebut yang jumlah 60 begal tadi bertobat di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan ikut dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ikut mesantren, menimba ilmu. Kabar terakhir luar biasanya 60 begal tersebut menjadi wali semuanya. Subhanallah, luar biasa. Ini patokan dasar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Patokan kekuatan prinsip Tuan Syekh Abdul Qadir ini apa tadi? Harus benar, tidak boleh bohong. Gampang apa tidak? Bagus, itu intinya. Nah, itulah makanya suatu hal yang jadi kita tuh luar biasa. Kadang-kadang apa namanya dihiasi ya kemauan aja Allah ya supaya gitulah luar biasa dibumbuan sekarang namanya itu makanya tadi yang mengatakan pan eta batuan teh atuh contoh ngaran lagi ya kurang dicontohnya jadi betul mungkin orang contohnya gitu ya nah karena itulah mudah-mudahan maka salah satu wali Allah yang luar biasa apapun dengan keadaan apapun tetap melakukan sesuatu hal yang baik tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk dalam keadaan kritis atau genting apapun. Ya, makanya dengan karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa ijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa asallahu ayyahabba. Ana a'adzama mimma hal man nabihi. Semoga Allah memberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kita impikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berkahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah memberikan sesuatu hal yang lebih dari kita impi. Mungkin tuh. Mungkin. Percaya tuh. Ente. Ya, eta doang saya namanya. Gitu. Karena balik lagi karena Jadi, nah, kapan ini diceritakan? Manusia ini sekarang banyak berpikir dengan logika atau akal. Sedangkan kehidupan yang kita tubuh kita pun sebenarnya lebih banyak yang masuk akal apa lebih banyak yang tidak masuk akal? Kunaon mikirkeun ku akal. Akal aja masuk akal tuh coba. Akal di mana akal? Ya. Masuk akal tuh ku akal. Tadi tuh. Itu masuk akal nih. Kenapa kita harus memikirkan akal? Memikir dengan bingung ya? Heeh, eta lah tadi tuh ya. Makanya kenapa ketika seseorang berpegangan kepada akalnya, maka akan tersesat. Karena kenapa? Akal itu makhluk yang lemah. Bukan jangankan akal manusianya pun adalah makhluk lemah. Nah, anggota badan kita semua pun kalau kita periksa satu persatu itu lebih banyak yang tidak bisa masuk akal. Ngerti ya? Ya, termasuk akal tersebut. Arti itu masuk akal tidak akal? Nah, oke. Kalau tangan digerakkan gini masuk akal? Bisa digerakkan? Coba akal. Ya, akal. Nah, BG usus dengan segala macam masuk akal tuh. Nah, bahkan akal tersebut pun tidak masuk. Naon eta make akal kene baik ya. Gitu ya. Seperti itulah. Karena dorongan dari aura negatif bernya nah, gitulah. Itu mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu alam. Alhamdulillah.